Ya, selanjutnya adalah lingkaran. Seperti yang sudah kalian pelajari, kalian juga bisa lihat di materi atau video YouTube Ibu sebelumnya tentang unsur lingkaran yang sudah dibahas tersendiri. Kita akan bahas secara singkat ya. Di sini adalah sebuah lingkaran. Titik O yang ada di tengah namanya titik pusat. Lalu dari O ke A atau dari titik pusat ke tepi namanya jari-jari. O ke A jari-jari, O ke B juga jari-jari, O ke D jari-jari, O ke C jari-jari. Pokoknya dari titik pusat ke tepi itu namanya jari-jari. Jari-jari ini panjangnya selalu sama. Jadi kalau OA 7 maka OD juga 7, OC juga 7, OB juga 7. Cuma karena ini gambarnya nggak pakai jangka dan nggak pakai busur, makanya jadi kelihatannya beda ya ukurannya. Harusnya sama. Lalu dari A ke B, dari tepi ke tepi yang melewati titik O ini disebut dengan diameter. Lalu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari ini yang seperti potongan pizza ini namanya juring. Sementara apabila di sini ada sebuah segitiga, kamu lihat hanya ini segitiga, di sini titik siku-sikunya, maka ini namanya garis O kayak ini namanya apotema. Ini tali busur, ini busur lingkaran, yang lengkung ini busur lingkaran. Nah, tali busur sama busur lingkaran ini apabila dipertemukan maka akan menghasilkan daerah yang disebut dengan tembereng. Tembereng. Kalau daerahnya tipis namanya tembereng ya. Kalau seperti potongan pizza namanya juring. Lalu misalnya untuk soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran, misalnya di sebuah taman si Adi berlari mengelilingi taman yang bentuknya lingkaran. Adi mengelilingi taman yang berbentuk lingkaran nih. Adi lari dari sini ke sini. Maka untuk mencari berapa jauh Adi berlari, berarti kita sama dengan mencari keliling lingkaran. Karena Adi mengelilingi kan, lari mengelilingi taman yang bentuknya lingkaran. Maka untuk mencari berapa jarak jauh Adi berlari adalah dengan mencari keliling lingkaran. Nanti kamu tinggal lihat berapa diameter taman itu atau jari-jarinya. Selanjutnya ada juga bentuk soal cerita yang seperti ini. Misalnya sebuah kebun yang berbentuk lingkaran akan ditanami pohon di sekeliling kebun itu. Kebun bentuknya lingkaran akan ditanami tanaman di sekeliling kebun itu. Maka ini juga sama, mencarinya keliling. Pokoknya kalau mengelilingi itu namanya keliling. Tapi misalnya tanah ini dijual, kebun ini dijual, kebun ini bentuknya lingkaran, yang dijual kan nggak mungkin pinggirnya aja kan. Berarti kalau kebun ini semuanya dijual, berapa daerah yang dijual, maka kita mencarinya luas lingkaran. Kalau misalnya ditanami pohon sekeliling, itu keliling lingkaran yang dicari. Tapi kalau misalnya dijual semua kebun, berarti kan isi dalamnya ini kan, berarti mencari luas. Ingat, keliling rumusnya pi kali diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi apabila jari-jari 7 maka diameternya 14. Kalau jari-jari 10 maka diameternya 20. Lalu untuk rumus luas, ingat pi dikali R dikali R. Nilai pi sendiri ada 2, bisa 22/7 untuk angka-angka kelipatan 7 atau 3,14. Selain angka pada jari-jari atau diameter yang bukan 7. Lalu nanti apabila luas bentuknya seperti ini, maka tinggal kamu kali dengan 1/4. Kalau bentuk lingkarannya seperti ini namanya setengah lingkaran, berarti luas lingkarannya kamu kali dengan setengah. Apabila bentuknya seperti ini, maka ini 3/4 dikali lingkaran. Terus bisa Ibu sampaikan, semangat dan tetap belajar.